Halo semuanya, perkenalkan nama gue Ari. Video ini adalah video cerita animasi pengalaman nama gue di channel ini. Langsung aja kita ke ceritanya. Gue lagi rebahan sambil scroll TikTok. Sampai gue nemu postingan GoHut RI ke-80. Gue mikir dalam hati, oh iya, 17 Agustus kan nggak lama lagi ya. Mau buat apa ya nanti? Gue jadi mikir bentar. Setelah gue mikir, dapat ide aja gitu buat bikin animasi buat 17 Agustus nanti. Gue jadi semangat lah ya. Gue langsung buka YouTube, cek tutorial bikin animasi buat pemula. Setelah itu gue putusin buat bikin animasi 3D. Gue download lah aplikasi yang namanya Blender. Bukan Blender buat bikin jus buah tuh bukan ya. Blender 3D ini tuh aplikasi animasi 3D yang banyak dipakai orang-orang. Dan bahkan kalau nggak salah ada juga gitu studio anime yang pakai. Ya udahlah, gua nyoba bikin karakter. 5 menit lewat, 10 menit lewat, 30 menit lewat, 1 jam lewat, 3 jam lewat. Gua jadi sadar gitu, bikin animasi itu susah banget. Gua titik ini itu udah mau nyerah. Lalu gua pengen nyoba lah bikin animasi yang 2D, yang simple aja gitu, bendera berkibar. Gua nyobanya di aplikasi IbispenX. Ini aplikasi emang sering gua pakai buat bikin gambar anime, dan hasilnya jelek. Hasil animasinya jelek. Nih, kalian lihat sendiri hasilnya. Tapi gue nggak langsung pengen nyerah aja gitu, karena ya percobaan pertama masa langsung berhasil perfect bagus itu nggak mungkin kan. Terlalu jenius kalau gue langsung berhasil. Gue lanjutlah ke percobaan kedua, dan ternyata hasilnya bagus loh. Nih ya, kalian lihat. Jadi gue mau bikinnya versi serius di aplikasi Krita. Pasti sebagian rekan kayak nanya gitu, Bang, kok gak bikin di aplikasi IbispenX aja? Karena gue gak ada duit. Yap, gue gak ada duit. Karena kalau kalian mau pakai kanvas yang besar buat bikin animasi di IbispenX itu harus berbayar. Dan gue gak ada duit. Gue bukalah aplikasi Krita di laptop gue. Jujur, gue agak shock gitu, karena banyak banget fitur tombol yang gue nggak tahu gitu fungsinya buat apa aja. Itu tuh kayak gue yang biasa pakai IbispenX simple, tampilannya gampang, nyari fiturnya. Tiba-tiba ngelihat Krita ini kayak ngeblank gitu ngelihatnya. Kayak bocil yang biasanya naik sepeda gitu keliling komplek, atang ayam aja tiba-tiba disuruh nyetir pesawat tempur F-16. Kurang lebih kayak gitulah perbandingannya. Setelah itu gue agak ngeblank lumayan lama, sekitar 5 menit gitu. Gue otak-atik, gue nggak tahu fitur segala macam. Gue cobalah cari di YouTube tutorial pakai aplikasi Krita ini. Setelah gue tutorial lumayan lama, sekitar 1 jam gitu, akhirnya gue nyobalah buat bikin animasi di Krita. Dan hasilnya, yap, seperti yang kalian duga, hasilnya jelek. Bahkan lebih jelek daripada animasi pertama di IbispenX tadi. Nah, gue nggak bisa ngasih lihat hasilnya, hasil animasi kita ini yang pertama ini ya, karena filenya hilang. Mental gue down di sini, jadi agak males gitu mau bikin animasi. Jadi apa harus gue lakukan? Apakah gue harus menyerah? Tidak wahai kawanku. Gue pindahin animasi yang di IbispenX ke Krita. Hehehe, akhirnya animasi benderanya selesai. Tapi ini belum berakhir. Sekarang gue harus bikin gambar background. Rencana awal gue mau bikin background awan gerak aja gitu supaya sesuai sama benderanya.
gue gambar background awalnya tuh di aplikasi Ibis.X karena ya udah nyaman aja gitu pakai ini aplikasi. Gue gambar awalnya tuh dipisah-pisah, awan 1, awan 2, awan 3, awan 4, awan 5. Layarnya dipisah, sama satu lagi background langitnya warna biru. Setelah gue selesai gambar background, gue sekarang harus ekspor dan masukin ke aplikasi Blender 3D. Tunggu, pasti di antara kalian pasti ada yang, lah kan animasi 2D kok pakai aplikasi 3D. Ya, gue juga bingung gitu mau jelasin kayak gimana. Gue pernah gitu nonton tutorial orang animasiin gambar di aplikasi Blender ini, jadi gue ngikut aja gitu. Pada intinya tuh gambar kita import ke aplikasi Blender 3D ini bakal diubah jadi objek gitu, objek tipis gitu kayak kertas, dan itu bisa digeser-geser kayak objek. Gua animasiin lah karena udah pernah nonton tutorialnya kan. Sekitar 1 jam trial and error, akhirnya selesai. Lumayan memakan waktu buat animasiin awannya. Sekarang gua harus gabungin animasi awannya tadi sama bendera, dan itu lumayan gampang karena gue udah cari tahu dikit. Kendalanya gue pakai fitur ini tuh banyak fitur-fitur yang udah mindah atau ada update gitu. Biasanya fitur yang dulunya di sini jadi ke sini gitu, pindah-pindah lah pada inti, atau agak berubah gitu posisinya. Karena fitur yang gue tonton itu videonya tuh udah 4 atau 5 tahun yang lalu gitu, dari waktu gue nyoba bikin animasi ini. Jadi ya lumayan makan waktu lah karena harus nyari-nyari fitur yang dipindah posisinya. Sekarang waktunya gue harus ngerender animasi tadi, dan di sini gue nemu kendala. Laptop gue gak kuat buat ngerender karena laptop gue kentang. Ya pasti dan kan kayak, lah gak mungkin lah kentang. Nih lah, HP gue aja lebih kentang, gak mungkin lah laptop lebih kentang bang. Tunggu, coba kalian lihat. Ini gambar spesifikasi laptop gua. Nah, lihat, kentang kan? Intel Celeron. Tapi jujur gua masih bersyukur itu masih kuat kalau dipakai buat bikin animasinya doang. Kalau nggak bisa di render. Jadi gua minta tolong lah teman gue yang punya PC buat ngerenderin animasi tadi. Tapi muncul kendala lain. Saat di render, background awannya tadi tiba-tiba jadi gelap gitu. Ternyata ada setting yang lupa gue sesuaiin gitu. Dan gue dibantu teman gue yang sering makan aplikasi. Setelah kita oprek dikit animasi sama settingnya, akhirnya berhasil lah ada render. Dan ini hasilnya. Oke, makasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Gue mau cerita dikit lah. Kemarin kan saat gue bikin nih animasi, banyak gitu beredar orang yang ngibarin bendera One Piece, dan banyak gitu yang ikutan ngebarin. Gue sempet pengen gitu bikin juga gitu bendera One Piece, tapi agak takut karena beritanya ada gitu ditangkepin gitu yang ngibarin bendera One Piece. Jadi ya ada sedikit kekhawatiran gitu. Pengen, tapi ya gak mau jadi masalah lah gue. Males. Oke, makasih buat kalian yang sampai habis.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!